Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami UMKM PMP Mikro Palembang. Next. Berikut profil UMKM. Nama UMKM PMP Mikro, lokasi Bugulor, jenis usaha makanan pempek goreng, skala usaha mikro atau gerobak kaki 5, jam operasional sore sampai malam, tengah kerja 2 orang. Next. Identifikasi bahaya. Baik, yang pertama, percikan minyak panas, minyak goreng bersuhu tinggi dapat memercik saat makanan dimasukkan ke wajan. Yang kedua, kebakaran atau ledakan. Kompor gas silon sempit gerobak berisiko kebakaran jika terjadi kebocoran. Dan yang ketiga, paparan asap dan uap. Asap dari penggorengan mengandung partikel berbahaya bagi saluran pemanasan. Yang keempat, ergonomi buruk. Posisi berdiri lama dalam ruang sempit berisiko cedera punggung dan kaki. Yang kelima, terpeleset atau jatuh, merugikan dari fisik. Lantai gerobak licin akibat tumpahan minyak, risiko terpeleset tinggi. Next. Lanjut. Untuk dokumentasi kondisi lapangan di hasil observasi kami itu untuk bahaya. Yang pertama itu bahaya minyak panas atau percikan, wajan dan keranjang penggorengan dengan minyak panas atau tampak atas. Ini mungkin dari kita untuk mengoptimalkan tidak terjadinya sebuah kecelakaan harus ditutupi dengan satir atau penghalang supaya pembeli itu tidak terkena percikan minyak itu. Terus dari foto yang kedua itu bahaya suhu tinggi, tidak ada APD. Ketika penjual tidak menggunakan atribut atau APD, akan terjadinya kecelakaan bagi penjual itu. Supaya tidak terjadinya kecelakaan itu, alangkah baiknya itu menggunakan alat pelindung diri itu sendiri. Oke, next. Oke, ini adalah analisis resiko dari kita sudah mengidentifikasikan, mengambil data-data mana yang tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang memungkinkan ada potensi bahaya. Jadi kita analisis kembali bahwa di situ ada 5 potensi bahaya di dalam pekerjaan. Yang pertama, bahaya ada percikan minyak panas. Kemungkinan itu berisiko tinggi karena pada saat itu penggorengan tidak, ketika penjual itu menggoreng tidak dengan pelindung tangan. Nah, itu keparahan itu sedang karena hanya akan menyebabkan luka bakar, level risiko tinggi. Nah, yang kedua itu kebakaran dan ledakan, kemungkinan sedang, keparahan tinggi, level resiko tinggi. Kenapa kok seperti itu? Karena ledakan itu berpotensi menghancurkan gerobak UMKM itu tersebut. Terus yang ketiga adalah paparan asap dan uap. Paparan asap dan uap itu tinggi, keparahan sedang, level resiko tinggi karena uap dari
penggorengan itu mengganggu pernapasan penjual maupun pembeli karena ruang lingkupnya itu sempit. Dan dimana itu dari asap penggorengan langsung itu bisa langsung ke pernapasan seperti itu. Yang ketiga, ergonomi buruk, kemungkinan tinggi, keparahan rendah, level risiko tinggi. 5 itu terpeleset atau jatuh, kemungkinan sedang, keparahan sedang, level risiko sedang, karena jarang juga terjadi kecelakaan terpeleset dan sebagainya, karena maksimal juga untuk mengantisipasi adanya tumpahan minyak. Oke, lanjut next. Ini adalah pengendalian risiko, maksudnya itu bagaimana cara untuk mengantisipasi dari hasil evaluasi, identifikasi dan analisis kami. Yang pertama itu eliminasi dan substitusi. Ganti kompor gas lama dengan kompor berstandar SNI. Itu yang harus dievaluasi. Yang kedua, gunakan minyak goreng dengan titik asap lebih tinggi, seperti minyak goreng yang sudah benar-benar resmi dan tidak yang seperti bimoli dan sebagainya itu. Yang kedua itu pengendalian teknik. Pasang penutup wajan sebagian untuk mengurangi percikan. Jadi di wajan atau di kompor itu harus ada penutupnya seperti penghalang agar tidak terjadi percikan langsung ke tangan. Sediakan APAR, alat pemadam api ringan, di dekat gerobak. Dan selama saya kami observasi itu tidak ada alat pemadam api ringan itu sendiri. Jadi direkomendasikan untuk membeli itu untuk keperluan keamanan. Yang ketiga itu ventilasi memadai pada bagian atas gerobak untuk asap. Jadi di gerobak itu harus ada ventilasi udara seperti itu, karena arahnya asap itu langsung ke atas. Yang ketiga itu pengendalian administratif. Yang pertama SOP, keselamatan penggorengan, jangan meninggalkan wajan tanpa pengawasan. Nah, seperti itu. Jadi harus diingat-ingat bahwa ketika peraturan atau regulasi harus ada sebelum meninggalkan penggorengan, itu harus dipastikan kompor itu mati. Yang kedua itu jadwal pembersihan rutin minyak tumpah. Nah, jadi ketika ada minyak tumpah itu harus langsung dibersihkan, jangan ditunda-tunda seperti itu. Yang ketiga itu briefing K3 harian sebelum buka lapak. Jadi sebelum buka lapak maka harus si bos harus PPT nya teman-teman. Si bos itu harus mengingatkan tentang keselamatan kerja. Yang keempat itu alat pelindung diri seperti celemek tahan panas wajib digunakan, sapu tangan anti panas seperti itu, sarung tangan, alas kaki anti selip agar tidak terjadi licin seperti itu. Next. Untuk rubrik penilaian, identifikasi bahaya itu terjadinya itu 40%. Kemampuan mengidentifikasi jenis dan sumber bahaya lingkungan di lingkungan kerja UMKM tersebut. Untuk analisis risiko terjadinya itu 30%. Dari penilaian kemungkinan dan keparahan resiko dari setiap bahaya yang ditemukan. Untuk 30%-nya itu pengendalian. Untuk pengendalian itu kualitas dan kelengkapan rekomendasi pengendalian sesuai hierarki K3.
Baik, kesimpulan dan rekomendasi yang pertama, di sini ada 5 ada 5. Yang pertama itu 3 bahaya utama berlevel tinggi ditemukan atas percikan minyak dan kebakaran dan paparan asap tersebut. Yang kedua, tidak ditemukan penggunaan APD yang memadai oleh penjual selama observasi kita tersebut. Yang ketiga, kurangnya ventilasi gerobak sangat terbatas, berpotensi akumulasi uap berbahaya. Untuk yang keempat itu rekomendasi prioritas pengadaan APD dasar dan SOP keselamatan tertulis. Untuk yang kelima, perlu pelatihan K3 dasar bagi pelaku UMKM pangan jajanan kaki 5. Baik, Untuk bis. Baik, ini saja yang kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas yang kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.